semakin orang tahu gitu ya, ini satunya dari punawirawan polisi, satunya mantan Panglima TNI, semakin mudah bagi mereka untuk memilih. Karena jelas perbandingannya, 74 dan 18%. Selamat malam semuanya. Pilgub Jawa Tengah nampaknya menjadi satu pertarungan politik paling seru di Pilkada 2024. Karena ini tidak hanya melibatkan perang bintang gitu ya, antara pensiunan polisi dan pensiunan Panglima TNI, tapi juga ternyata melibatkan dewa-dewa politik tingkat nasional yang juga ikut terlibat dan turun langsung ke Jawa Tengah. Makanya kemudian ini membuat pertarungan di Jawa Tengah menjadi semakin seru sekali. Karena mungkin para dewa-dewa politik ini sudah tidak bisa lagi bertarung di Jakarta. Karena Jakarta sudah tidak bisa diharapkan gitu ya. Ridwan Kamil gak dikehendaki sama The Jackmania dan warga Jakarta, gak dikehendaki oleh semua ketua umum partai yang punya kepentingan atau kans untuk maju di Pilpres 2029 gitu kan. Mending jangan RK deh gitu ya, supaya ngurangin saingan gitu ya. Terus kemudian wakil gubernurnya, cawagupnya ini blunder dengan menghina Nabi. Jadi udah nggak punya harapan tuh di Jakarta. Makanya para dewa-dewa politik ini mencari satu lokasi baru dan terpilihlah Jawa Tengah sebagai satu arena pertarungan politik yang sangat luar biasa di Pilkada 2024. Karena seperti misalkan Pak Jokowi gitu ya, itu juga sudah terlibat. Ketika Lutfi katanya secara tidak sengaja bertemu di warung gitu ya, coba direkam dengan kamera yang amatir. Tapi terlalu amatir yang ngerekam, jadinya nggak menarik untuk kemudian disebarkan dan nggak jadi viral. Jadi beragam upaya juga sudah dilakukan gitu ya, agar Pak Jokowi menjadi juru kampanye dari Lutfi dan Taj Yassin. Tapi ya tetap saja Pak Jokowi ternyata masih maju mundur, masih ragu gitu ya. Iya kalau menang, kalau kalah malu ya. Jadi makanya situasi di Jawa Tengah ini nampaknya menjadi sangat-sangat menarik sekali. Karena calon yang didukung oleh partai mayoritas itu justru situasinya memburuk. Elektabilitasnya justru turun gitu. Sementara Andika Hendy yang hanya didukung oleh PDI Perjuangan itu sekarang elektabilitasnya malah nanjak sekali, naik drastis sekali, dan orang-orang semuanya jadi seperti kebingungan, ini ada apa? Mulai terlihat panik gitu. Karena ada teman saya di kubu sebelah gitu ya, di kubunya Pak Lutfi dan Taj Yassin gitu. Kemarin saya sempat ngobrol dan beliau cerita gitu. Ini gimana ya? Kita semua tuh jadi bingung katanya. Karena kami sudah kampanye, sudah melakukan ya aktivitas kampanye samalah seperti calon-calon yang lain gitu. Tapi setelah dilakukan banyak sekali metode kampanye gitu, tapi ternyata elektabilitasnya malah tetap gitu-gitu aja, bahkan cenderung turun. Sementara Andika dan Hendy yang ya secara metode kampanye itu mungkin tidak terlalu heboh gitu ya dibandingkan Lutfi dan Taj Yassin, logistiknya juga serba terbatas gitu. Tapi kok bisa naik terus ini gimana? Ya karena dari kubu Lutfi dan Taj Yassin, kalau kita ngelihat perbandingan baliho-baliho yang dipasang di Jawa Tengah ketika kemarin saya keliling, itu menunjukkan bahwa mereka punya logistik yang nampaknya nggak berseri gitu. Baliho-balihonya itu menjamur dan terlihat tak tertandingi. Jadi jangankan balihonya Andika dan Hendy gitu, baliho yang cabub-cabub gitu ya, calon wali kota itu semua kalah dengan balihonya Lutfi dan Taj Yassin. Tapi kenapa kemudian suara dan elektabilitasnya itu malah semakin turun? Nah, karena kepanikan-kepanikan dan kebingungan yang nampaknya itu masih belum bisa dipahami oleh pihak mereka hari ini gitu. Makanya kemarin pihak Lutfi sendiri itu lewat Instagram pribadinya itu sampai coba menabrak aturan, yakni minta dukungan endorse dari Presiden Prabowo Subianto. Karena ya mungkin gitu ya, kalau Pak Jokowi kurang ngefek ya kan. Kalau presiden terpilih, kalau presiden yang sedang berkuasa, mana tahu ada efeknya gitu kan. Jadi Presiden Prabowo
entah diminta atau atas kesediaannya gitu ya, itu kemudian menyampaikan dukungan untuk Lutfi dan Taj Yassin. Jadi ya udah nggak peduli tuh mau ngelanggar aturan gitu ya, sama seperti kata Bahlil, mau langgar apapun terserah, pokoknya jangan ketahuan. Ini sekarang levelnya udah naik lagi nih, nggak apa-apa ketahuan. Ya, karena kayaknya pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan itu udah nggak peduli gitu, nggak peduli sama aturan-aturan. Mereka ketahuan atau enggak terserah gitu. Yang penting elektabilitasnya naik. Nah, apakah kemudian setelah ini itu bisa naik? Ternyata tetap nggak bisa. Karena mereka tidak memahami permasalahan yang sedang mereka alami gitu. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa menemukan satu solusi kalau masalahnya aja mereka nggak ngerti, mereka bingung gitu. Udah kampanye, udah pengenalan, udah pakai alat peraga kemana-mana, jalan, belusukan dan sebagainya, tapi kok suaranya turun? Mereka aja kebingungan gitu. Ya tapi sebagai orang yang yang melihat dan menganalisa terkait faktor-faktor yang membuat masyarakat itu menjadi memilih dan tidak memilih, kan sebenarnya kita bisa analisa dari banyak sekali lembaga survei terkait data-data Pilgub Jawa Tengah ini gitu. Seperti misalkan gitu ya. Misalkan kemarin itu ada survei dari SMRC, dan menurut saya survei SMRC ini seharusnya bisa dijadikan satu pegangan bagi pasangan Lutfi dan Taj Yassin untuk mengenali masalah yang sedang mereka alami gitu. Karena masalah yang mereka alami itu bukan soal metode kampanye, bukan soal jumlah baliho, bukan soal jumlah tokoh-tokoh politik yang ngendorse, bukan soal ketua umum partai yang bergerak dan menghidupkan mesin partai, enggak gitu. Masalah yang mereka hadapi sebenarnya adalah masalah yang muncul dari diri mereka sendiri. Karena ternyata semakin mereka dikenalkan, ini semakin turun gitu. Jadi mereka semakin kampanye, itu suaranya semakin turun. Karena narasi dan label yang mereka bawa itu sangat melekat sekali. Dan dalam beberapa bulan terakhir ini, itu ya entah sengaja atau enggak gitu ya, itu mereka tidak menyadari bahwa narasi dan label yang mereka bawa itu justru merugikan pasangan Lutfi dan Taj Yassin. Dan ini terkonfirmasi lewat survei SMRC. Karena di survei SMRC, memang pasangan Andika dan Hendy ini unggul tipis gitu ya. Unggul hanya sekitar 2%. Tapi kalau kita bedah lagi, kita lihat kenapa kemudian Andika dan Hendy yang sebelumnya tertinggal 15% kemudian bisa unggul gitu ya. Dengan waktu yang sangat singkat dan cepat sekali ini sebenarnya ada apa? Ternyata permasalahannya adalah ya di kubu Lutfi dan Taj Yassin yang secara label mereka punya latar belakang yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Karena menurut survei SMRC, dari survei SMRC ini bisa dilihat bahwa ternyata masyarakat lebih percaya kepada pihak TNI gitu. Jadi ada surveinya karena Pak Andika kan latar belakangnya sebagai TNI, Purnawirawan TNI, Panglima TNI, terus kemudian Lutfi ini adalah mantan Kapolda Jawa Tengah atau polisi. Setelah dilakukan survei oleh pihak SMRC, ternyata mayoritas masyarakat Jawa Tengah 74% lebih percaya kepada TNI, lebih percaya kepada Andika Perkasa, sehingga itu otomatis menjadikan elektabilitas Andika dan Hendy jadi naik cukup drastis. Sementara pasangan dari Lutfi dan Taj Yassin, masyarakat Jawa Tengah itu menilai bahwa kepercayaan mereka kepada pihak polisi itu hanya 18%. Jadi dari survei SMRC ini kita sudah bisa lihat gitu. Andika semakin dikenalkan, semakin kampanye, elektabilitasnya jadi semakin naik. Kenapa? Karena orang percaya. Dia Panglima TNI, orang percaya dengan TNI, 74%. Sementara Lutfi, semakin dia kampanye, semakin dikenalkan dia sebagai polisi, ternyata orang semakin nggak percaya gitu. Semakin tahu bahwa Lutfi ini adalah Kapolda, adalah polisi, orang jadi semakin nggak milih. Karena kepercayaan mereka kepada polisi hanya 18%. Jadi masyarakat Jawa Tengah itu nggak mau gubernurnya itu dipimpin oleh purnawirawan polisi. Jadi inilah masalah kalian hari ini. jadi jangan ditanya kenapa ini semakin kampanye malah semakin turun. Ya karena orang nggak terima gitu, nggak bisa menerima polisi sebagai gubernur mereka. Mereka nggak percaya itu.
cuma 18% yang percaya. Artinya kan 82%-nya itu nggak percaya gitu. 82% nggak percaya. 74-nya udah ke Andika. Atau gimana gitu. Jadi ya itulah yang menjadi masalah di Jawa Tengah. Nah, bahwa hari ini katanya secara survei itu masih cukup sengit gitu ya. Andika masih unggul tipis sekali ya, karena ini adalah faktor dari undecided voters gitu ya. Karena pengenalan Pak Andika ini masih sekitar 70%, belum mencapai puncaknya. Dalam beberapa minggu ke depan ini akan mencapai puncaknya, dan dari situlah orang semakin kenal Andika sebagai Panglima TNI, semakin mereka suka. Sebaliknya, ketika lawannya diketahui adalah anggota kepolisian ataupun nawirawan polisi, ya semakin mereka semakin nggak milih. Jadi kalau kita bertanya kenapa Lutfi dan Tad Yassin ini semakin turun elektabilitasnya, padahal mereka itu udah kampanye, sudah dapat endorse dari Jokowi, dari Prabowo, dan sebagainya. Ya karena masalah mereka bukan di orang-orang yang mengendorse, bukan dari masalah-masalah partai yang mendukung, bukan soal metode kampanye dan baliho-baliho atau jumlah baliho yang dipasang, enggak. Tapi masalah mereka adalah narasi yang selama berbulan-bulan ini ditonjolkan oleh mereka sendiri gitu. Ini Pak Lutfi Kapolda Jateng loh ya, sudah berbakti untuk Jateng. Nggak bisa, orang akan melihat dia sebagai polisi. Nah, dalam video terakhir Prabowo Subianto yang membuat endorse atau mempromosikan pasangan Lutfi dan Tad Yassin, itu juga ada kesalahan yang sangat fatal sekali, sehingga semakin video ini disebarkan, menurut saya itu jadi semakin membuat orang tahu gitu bahwa ternyata Lutfi adalah anggota atau punawirawan polisi. Karena Prabowo menyebutnya seperti ini, saudara saya mendukung gitu, kira-kira seperti itu. Nanti saya beri videonya. Kira-kira Pak Prabowo bilang saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi. Jadi sudah disebutkan namanya gitu ya, Komisaris Jenderal Polisi. Semakin orang dengar gitu ya polisi, ya udah semakin mereka nggak mau milih gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh tim kampanye Lutfi dan Tad Yassin, dilakukan oleh Prabowo Subianto atau Pak Jokowi sekalipun gitu ya, selama label polisi itu masih melekat di Lutfi dan Tad Yassin, ya semakin orang jadi tidak mau memilih gitu. Ini Lutfi dan Tad Yassin bagi saya itu jadi sama seperti orang yang kehausan di tengah lautan. Lalu mereka meminum air laut. Minum. Kok masih haus ya, minum lagi gitu. Akhirnya ya mati. Ya inilah yang sedang terjadi di Jawa Tengah. Meskipun dewa-dewa politiknya itu turun gunung gitu ya, atau turun ke laut gitu ya, tapi yang diminum adalah air laut, dia mati. Jadi ya dari survei SMRC ini kita bisa melihat nampaknya kalau dewa-dewa politiknya ini mundur, maka Jenderal Andika Perkasa terbuka peluang untuk menang lebih dari 70%. Jadi ya kalau sampai sekarang pihak Lutfi dan Tad Yassin masih belum sadar, saya juga nggak ngerti kenapa mereka nggak sadar. Ini makanya coba saya kasih clue lah ya. Lumayan lah, tinggal beberapa hari kalian bisa kerja gitu kan. Udah tahu kan masalahnya, ayo gitu ya, biar kalian bisa mengimbangi. biar kalian bisa bekerja dengan benar gitu. Tapi ya nggak bisa, karena pengenalan Lutfi sudah 89%. Mau di branding gimana lagi gitu. 89% ini udah tahu kalau Lutfi adalah polisi. udah nggak bisa gitu. Jadi saya kok curiga di tim Lutfi dan Tad Yassin ini ada tokoh atau ada sosok yang menyusup di sana dan kemudian mendorong agar Lutfi dikenalkan sebagai mantan Kapolda Jateng gitu. Karena ya semakin itu dikenalkan ternyata orang semakin nggak suka. Dan orang justru melihat siapa lawannya. Ketika tahu Pak Andika, udah kita pilih Andika aja gitu ya. Jadi ya itulah situasi di Pilgub Jawa Tengah gitu ya. Karena dewa-dewa politik yang turun ke Jawa Tengah ini coba memaksakan untuk memenangkan Lutfi dan Tad Yassin. Makanya sekarang secara survei, secara akumulasi itu masih cukup berimbang gitu. Andai tanpa dewa-dewa politik, tanpa Prabowo, tanpa Jokowi, tanpa pengerahan-pengerahan parpol katanya, pengerahan kubu-kubu atau oknum-oknum tertentu,
ya maka Pilkada Jawa Tengah akan menjadi sangat mudah sekali untuk kita prediksi siapa pemenangnya. Jelas Andika dan Hendy bisa menang di atas 70% kalau berdasarkan data-data dari survei SMRC ini. Karena itu harus bisa dipahami karena menjadi satu patokan yang otomatis mempengaruhi masyarakat. Semakin orang tahu gitu ya, ini satunya dari punawirawan polisi, satunya mantan Panglima TNI, semakin mudah bagi mereka untuk memilih. Karena jelas perbandingannya, 74 dan 18%. Ya kalau nggak gini gimana cara menangnya gitu ya. Tapi ya terserahlah gitu ya. Ini cuma analisa dari saya yang mungkin bisa membantu kubu Lutfi dan Tad Yassin. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.